Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi juga Ibu Lisma ini. Semoga semua selalu dalam keadaan yang sehat. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya. Ya, sebelumnya ini mohon maaf karena saya merekamnya menggunakan kamera laptop, jadi agak gelap mungkin agak ada getar-getarannya gini soalnya HP saya itu internalnya penuh. Jadi saya rekamnya pakai laptop, mohon maaf sekali. Ya, untuk yang pertama adalah saya izin untuk memperkenalkan diri saya dan juga latar belakang saya terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya adalah Azatrio Ambawani. Nah, saya lahir di Malang, di salah satu bidan delima di daerah Saujajar. Jadi di Danau Limbutu kalau nggak salah. Saya lahir di situ tanggal 31 Mei tahun 2002. Jadi kalau tahun 2002 mungkin sekarang umur saya sudah 2000, 2024 dikurangi 2002 berarti 22 tahun. Nah, Mei kemarin saya sudah ulang tahun yang ke-22. Jadi umur saya sekarang 22 tahun. Nah, untuk apa? Tempat tinggal ya. Tempat tinggal sebelumnya saya tinggal di Saujajar. Jadi di Saujajar 2. Di Saujajar 2 itu di daerah Jalan Jaya Serani 1. Sebelumnya ada sih di Kapiminda terus pindah ke Jalan Jaya Serani 1. Namun sekarang dikarenakan eh, bapak saya dinas di Abdurrahman Saleh di Bandara Udara Abdurrahman Saleh, jadi untuk jaraknya biar agak lebih dekat, jadi saya pindah ke kabupaten. Jadi dari Saujajar 2 pindah ke Pakis, ke Pakis Jajar untuk biar berangkat eh, bapak saya biar kerjanya lebih deket. Ya, tapi minusnya saya jadi jauh kuliahnya. Jadi untuk menempuh dari rumah ke kampus itu mungkin sekitar 30 sampai 45 menitan kalau nggak macet. Ya kalau nggak macet mungkin 25 menit sudah bisa saya. Jadi lewat Suhat, dari Pakis itu lewat Suhat ke langsung ke ya lewat Blimbing dulu, terus Suhat, terus baru ke kota. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya mau menceritakan tentang apa ya? Oh iya, saya di rumah. Saya di rumah itu saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Iya 3 bersaudara. Jadi saya punya 2 adik. Nah, 2 adik saya ini laki-laki semua. Yang paling kecil ini, yang paling kecil sekarang umurnya baru 6 tahun apa. Pokoknya kelas 1 SD. Yang nomor 2 kelas 2 SMA. Nah, adik saya laki semua. Terus untuk pekerjaan ibu saya itu ibu rumah tangga, di rumah terus orangnya, baik. Yang kedua ada bapak saya itu dinas di Abdurrahman Saleh, di Bandar Udara Abdurrahman Saleh. Untuk terus selanjutnya latar belakang sekolah saya dulu kan di Saujajar, jadi SD-nya di SDN Saujajar 1. Nah, kalau yang belum tahu SDN Saujajar 1 itu ya di daerah Saujajar 1. Kalau nggak salah dulu SD-nya yang artis cilik itu loh siapa? Keisha Lefronka. Lah itu dulu saya sekolah di situ. Terus yang SMP saya di SMP 21 Malang. Saya sekolah di SMPN 21 Malang dan kemudian SMA saya sekolah di SMA Islam Terpadu Asyadili. Kenapa kok SMA-nya di SMA Islam Terpadu? Soalnya saya pada waktu SMA itu saya dipondokkan sama ibu saya. Ya, tapi memang pilihan saya. Jadi memang dari lulus SMP itu saya merasa kalau sekolah ini kok
bosen. Saya orangnya bosen sekolah jujur pada saat SMP dulu. Saya merasa kok sekolah gini-gini aja bosen. Akhirnya saya coba untuk mendaftar pertama di MAN 3 Kota Malang. Sekarang jadi MAN 2 kalau enggak MAN 1. Saya dulu daftar di situ, namun ini nilainya nggak memenuhi. Nilai yang diambil kan nilai apa ya? Matematika apa-apa gitu. Jadi nggak memenuhi, yang memenuhi malah nilai agama. Nah, akhirnya saya coba tes di situ tetap di situ ada mahatnya bagus. Nah, tapi gak keterima. Akhirnya saya kepikiran kayak gini, daripada gak diterima di sekolah Islam, di sekolah Islam daftar nggak diterima, wis aku tak mondok aja ngono. Jadi kayak balas dendam gampangnya. Akhirnya nyari pondok di sekitaran Kota Malang, di daerah pertama nyari di Malang Kota nggak nemu, lah kok ketemunya itu di dekat rumah di Jalan Sumber Pasir. Ya, akhirnya saya mondok, mungkin nggak lama sih mondok, cuma mungkin sekitar 4 tahun aja. Nah, gitu. Mungkin selanjutnya saya akan menceritakan apa lagi ya. Ya, mungkin sekilas itulah eh ya mungkin latar belakang saya. Selanjutnya saya akan menceritakan apa lagi ya. Bentar. Oh ya, yang pertama adalah mungkin kelebihan yang saya miliki. Saya ini orangnya eh sedikit-sedikit humoris, humoris lah. Saya merasa begitu soalnya apa ya? Bukan humoris itu bukan dikatakan orang lain selalu ketawa gitu ya. Enggak. Saya itu selalu menganggap semua hal itu lucu gitu. Jadi pada saat serius juga itu kesannya tetap lucu. Jadi kadang itu pada saat momen yang benar-benar serius saya malah ngelawak gitu. Jadi semua hal itu saya anggap ya lucu. Jadi saya nggak pernah serius orangnya. Terus mungkin yang selanjutnya saya ini ya hitungannya bisa dibilang ya kadang ramah, kadang enggak. Ya kalau kadang waktu kadang ada kan ya misalnya satu hari gitu kita merasa benar-benar apa ya kayak bahagia gitu pada satu hari itu. Jadi semua orang disapa, "Woi, halo, halo semua." Itu. Terus ada satu hari kita itu merasa kayak, "Duh, capek." Akhirnya ya ya nggak ramah. Kadang ramah, kadang nggak ramah gitu. Nah, itu. Mungkin selanjutnya kelebihan saya itu yaitu saya ini kalau orang Jawa itu apa ya? Neriman. Kelebihan saya itu. Jadi kalau mau diapain aja misalnya kayak aduh saya apa ya berangkat pagi-pagi terus di jalan sepeda tiba-tiba bocor, oh ya udah wis, jadi kayak gimana ya, ya kayak mau ada kejadian apa gitu ya udah wis gitu. Terus selanjutnya apa ya kelebihan, kalau ngomongin kelebihan ini susah sih kalau kalau saya sendiri yang ngomong gitu loh. Ya mungkin itulah kalau mungkin dikit-dikit lah kelebihan yang saya miliki. Selanjutnya mungkin kekurangan lah. Kalau kekurangan ini mungkin agak banyak lah. Jadi kalau kekurangan ini pertama saya ini gampang nyerah orangnya. Dikatakan gampang nyerah itu jadi kayak belum ngapa-ngapain sudah aduh jangan wis. Jadi kayak takut gitu, takut. Jadi baru kejadiannya baru besok, sekarang sudah jangan udah wis. Jadi gak jadi berangkat gitu. Terus selanjutnya saya ini kekurangannya apalagi ya? Saya males, di situ yang jelas. Yang males ini dalam segala hal. Dalam saya berkuliah, dalam sekolah dulu sudah males. Memang apalagi kalau kuliah itu ya. Saya ini orangnya dikatakan kalau ibu saya bilang itu orang bosan sekolah. Jadi kayak saya itu sudah dari dulu itu memang dari SMA itu sudah ada kayak
indikasi kayak saya itu malas sekolah gitu. Jadi SMA dulu itu kan namanya juga SMA Islam yang gurunya itu kadang masuk, kadang enggak, kadang gak ada gurunya seminggu gitu. Jadi ya sekolahnya kondisional, benar-benar kondisional. Dan sekolahnya pun itu jam 8 sampai jam 12. Jadi 4 jam. Iya 4 jam. Jadi kadang itu sekolah itu bawa pancing, kadang sekolah itu kabur ke kali gitu. Jadi males sekolah gitu. Kayak menerima pelajaran, ini pelajaran 1 jam gitu, 1 jam pelajaran tuh kayak capek gitu. Ya itu tidak tahu lah. Padahal kan seharusnya kan nggak boleh gitu. Cuman yang saya rasakan memang benar-benar gitu. Dan pada saat itu saya dikumpulkan, bukan dikumpulkan ya, apa ya? Ketemunya kan di sekolah Islam itu, ketemunya sama anak-anak yang juga sama malas sekolah. Jadi orang malas sekolah ketemu sama orang malas sekolah. Wis cocok ya gitu. Selanjutnya kekurangan saya mungkin ya itu. Saya ini kadang itu apa ya? Kayak dibilang itu apa ya? Suka menyepelekan suatu hal. Nah, itu dibilangnya seperti itu. Jadi kayak apa ya? Kayak ada suatu hal gitu misalnya tugas. Permisalannya tugas ya. Tugas ini nanti kamu kerjakan ini ya, misalnya gitu. Deadline-nya hari apa gitu. Wah, nanti aja. Akhirnya tugasnya telat. Nah, gitu kan. Ya sering kejadian seperti itu kadang kayak apa ya? Hal-hal kecil lah, misalnya disuruh bapak disuruh bap disuruh bapak untuk benerin sepeda misalnya. Ini benerin sepeda ini tak kasih uang, tolong pak kan ke bengkel. Nah, seminggu baru saya kerjakan. Akhirnya pas waktunya orangnya mau make sepedanya belum jadi. Nah itu akhirnya nggak bisa berangkat kerja. Pernah kejadian kayak gitu, ya kena marah ya, tapi ya itulah. Terus selanjutnya saya itu eh, apa ya, jarang mencoba hal-hal yang baru. Itu menurut saya kekurangan sih. Jadi kayak orangnya itu jarang penasaran ya. Kalau misalnya nyaman, kayak misalnya saya hari ini ke kampus naik sepeda motor yang misalnya naik sepeda Matic, terus di jalan saya beli nasi ayam, terus ya pulangnya gitu. Ya itu berulang terus. Jadi besok-besok gitu aja, nggak ada gebrakan baru. Jadi ya gitu aja wis, kayak monoton. Nah, monoton. Jadi kalau nggak itu ya nggak bisa gitu. Kadang itu kayak gitu. Kayak pulang kalau nggak jam segini nggak mau pulang, kalau kemalaman nggak mau pulang. Akhirnya ya di sini di kontrakan. Kan rumah saya kan cukup jauh kan dari kampus. Jadi kadang itu kalau mager itu ya nggak pulang gitu. Terus kalau terus kebiasaan gitu loh, kalau kampus itu lewat misalnya gini ya, kuliah di kampus ya, pulangnya jam 3. Nah itu saya sudah lebih dari jam 3 itu saya masih belum pulang, yang nginep. Wis. Makanya seringkali saya dimarahi ibu saya, soalnya dikira pulang tapi nggak pulang gitu. Kulino nggak pulang gitu. Wis. Ya terus kekurangan saya yang terakhir apa lagi? Udahlah, mungkin itu sekilas kekurangan yang mungkin saya miliki ya. Selanjutnya ya harapan, namanya harapan ini kan macam-macam kan. Nah, harapan yang kedepannya saya ingin menjadi seorang kakak yang bisa diandalkan. Jadi
Saya ini anak pertama dari ketiga, ya bertiga bersaudara. Saya ingin, kan adik saya kan juga laki-laki semua, jadi apa yang saya lakukan itu dilihat sebenarnya. Jadi saya ingin menjadi contoh lah. Ya saya harap jadi contoh baik, jangan jadi contoh buruk misalnya. Soalnya menjadi seorang kakak itu juga berat ya. Di sisi lain saya juga anak pertama. Jadi apa yang saya lakukan ini sebenarnya eksperimen, yang masih dalam bentuk eksperimen. Eksperimen dari siapa dia? Dari orang tua. Jadi semisal kakak pertama gagal, ya nanti adiknya kan ya ndak tahu nanti gimana gitu. Masa sudah kakak pertama kok gagal gitu. Jadi tuntutan dari orang tua juga banyak sih kalau gitu. Dari itu sih, ya saya pinginnya, ya itu harapan saya menjadi seorang kakak yang bisa diandalkan oleh adik-adiknya. Yang selanjutnya, eh, harapan saya yang selanjutnya lagi yaitu saya ingin memiliki banyak teman. Nah, itu kenapa kok memiliki banyak teman? Ya itu soalnya kuliah ini kan lingkungan yang baru, jadi terus sebelumnya saya juga di pondok itu kan sudah kenal ya anak itu aja gitu. Terus saya inginnya itu gimana sih kayak eh, pertemanan di perkuliahan itu kayak apa sih? Siapa tahu saya bisa mendapatkan suatu contoh yang baru atau pandangan yang baru gitu. Kan pertemanan itu kan mempengaruhi, sangat mempengaruhi kan. Ya, mungkin itu saya ingin memiliki banyak teman. Terus selanjutnya yang kemarin itu saya harapan saya ya itulah, saya ingin membahagiakan kedua orang tua. Oke, untuk selanjutnya ada tujuan dari pengembangan diri. Maaf guys ya, saya agak pilek ini ya. Agak pilek banget. Tugas pertemuan keempat. Nah, saya juga sih apa? Oke, ya saya lanjut ya. Untuk tugas perkembangan diri yang ingin saya prioritaskan dari beberapa pengembangan diri yang rencana ya, masih rencana. Ya sudah dilakukan sih sebenarnya. Tapi beberapa ada yang masih rencana. Yang prioritas yang utama itu adalah yaitu ini apa? Yang mental dulu. Jadi saya ingin memiliki standar kebahagiaan hidup dan pencapaian hidup berdasarkan dengan kemampuan dan kemauan sendiri. Jadi saya inginnya itu. Kenapa kok itu? Soalnya selama ini itu saya itu kadang itu nggak pernah kayak menginginkan sesuatu itu berdasarkan memang keinginan saya gitu. Jadi kayak dibilang itu FOMO ya bukan, cuman kadang itu saya ngelihat orang lain, wah kayak enak ya, kayaknya enak gitu. Saya belum tahu makanya kebahagiaan saya yang ada standar kebahagiaan saya itu seperti apa. Jadi saya ingin memiliki hal tersebut. Jadi saya seperti ini saja sudah bahagia. Itu saya ingin bisa mengatakan hal tersebut. Oke, yang pertama itu. Nah, yang kedua adalah spiritual. Pasti semua orang ingin menjadi lebih baik lah dalam hal ibadahnya. Begitupun saya, makanya saya juga kemarin sampai mondok juga gitu. Saya ingin lebih baik lah dalam ya itu aspek spiritual saya. Karena saya sholat masih bolong-bolong, terus ngaji, ngaji jarang sekali, jarang pol. Belakangan ini malah di semester 5 6 6 7 6 7 sama sekarang, berarti 6 itu pada saat AM, sama sekarang 5 6 7 ini benar-benar saya nggak pernah ngaji, dan itu saya menyesal sampai hari ini. Kok menyesalnya
ya kenapa gitu kok nggak bisa kayak dulu bisa gitu. Baik, yang selanjutnya ya selain dari sholat puasa gitu ngaji, ya saya ingin itu bisa eh, dekat dengan sang pencipta walaupun dalam keadaan yang ya baik senang maupun sedih. Biasanya kan sedih aja biasanya. Ya saya inginnya seperti itu. Selanjutnya ada eh, apa yang sudah saya lakukan. Nah, apa yang sudah saya lakukan dari untuk mencapai hal-hal tersebut. Yang pertama, kalau sholat ini saya sudah mulai sih, mulai sudah dari dulu sih mungkin ya mulai memperbaiki lagi, menata ulang manajemen waktunya agar bisa lebih baik lagi. Jadi kadang itu nggak tahu tiba-tiba dasar akhirnya sholatnya pucuk-pucuk di sholat duhur itu jam-jam 1 atau jam 2, sholat asar jam 5, sholat maghrib jam 18.20-an kan sudah mepet. Ya saya ingin itu sih kalau dengar adzan langsung sholat misalnya gitu. Selanjutnya yaitu tadi saya ingin yaitu mencapai kebahagiaan diri itu tadi ya. Itu saya ingin mulai itulah. Oke, mungkin dari saya yaitu perkembangan diri saya yang saya sudah paparkan harapan-harapan. Harapannya tadi sudah saya paparkan, terus pengembangan dirinya sudah saya paparkan juga. Dan eh, untuk cara saya untuk mencapainya mungkin sudah saya jelaskan pada eh, video yang lalu. Mungkin akan saya jelaskan lagi yang rencana aksi yang untuk meningkatkan apa memiliki standar hidup dan pencapaian hidup berdasarkan kemauan dan kemampuan sendiri itu mungkin saya akan mulai dengan strategi yang akan digunakan yaitu memiliki keberanian dalam mengambil keputusan. Ya, saya ingin mencoba lebih berani dalam mengambil sebuah keputusan. Yang selanjutnya ada memiliki rencana rencana yang jelas. Pada minggu pertama mungkin memiliki arah yang jelas dalam membuat keputusan didasarkan pada tujuan. Yang kedua, mencari lingkungan yang suportif. Nah, itu. Untuk yang sholat tadi, juga spiritual tadi, mungkin sholat ini lebih ke mencari lingkungan yang lebih suportif lagi. Soalnya lingkungan itu pengaruh sekali. Kalau ada teman yang nggak sholat, ya nggak sholat semua, kadang itu semua nggak sholat, ya nggak sholat. Tapi kalau ada satu yang sholat itu akan mempengaruhi orang-orang yang lain buat ikut sholat juga. Ya terus lingkungan yang suportif itu misalnya juga bisa saling mengingatkan sih. Ya mungkin itu aja pengembangan diri saya. Maaf kalau durasinya memang benar-benar terlalu lama. Saya mungkin terlalu enak ya berceritanya. Ya udah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada teman-teman dan juga Ibu Lisma ini. Semoga beliau sehat-sehat selalu. Ya saya izin untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.